Pemirsa, Vicky Prasetyo dituntut hukuman 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait kasus pencemaran nama baik atas laporan Angel Lelga mantan istrinya. Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 1 Juni lalu. Dalam pembacaan tuntutannya, JPU menyatakan suami Kalina Oktarani tersebut terbukti bersalah tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi baru tuntutan dari kejaksaan, dari jaksa penuntut umum, nanti tanggal 29 Juli sidang pledoi atau pembelaan, baru nanti putusan. Masih ada 1-2 bulan ke depan lagi lah untuk persidangan ini. Iya, sedih banget. Ya orang tua yang manapun pasti sedih ya gitu. Tapi mau dibikin apa, itu kan sudah terjadi. Ya kita sebagai, ya mama sebagai ibu ya menunggu saja nanti putusan dari Pak Hakim. Ya mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada hikmah di balik ini, dan mudah-mudahan juga Pak Hakim kasih putusan yang seringan-ringannya untuk Vicky. Kalau jaksa meyakini dengan menuntut itu, jaksa meyakini bahwa apa dakwaan daripada jaksa penuntut di pengadilan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti itu terpenuhi dakwaan itu, yaitu dugaan tindak pidana yang diterapkan pasal 310, 311 KUHP dan Undang-Undang ITE. Itu yang didakwakan dulu. Terkait tuntutan jaksa tersebut, Vicky tidak mempermasalahkannya. Kendati demikian, dirinya akan mengajukan pembelaan karena ia merasa tidak bersalah dalam masalah ini. Mantan kekasih Zaskia Gotik ini berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu benar di mata agama. Apalagi saat itu, Angel Lelga masih berstatus sebagai istri sah dirinya. Namun, justru asyik berduaan dengan pria lain di dalam kamarnya. Untuk itu, artis yang selalu membuat sensasi ini berencana akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi tersebut dalam waktu dekat ini. Ya kita serahkan aja sama pengadilan. Aku sih yakin hakim majelis yang mulia pasti memberikan kebijaksanaannya, karena kita tahulah perkara ini. Saya harus memberikan efek jerah buat semua orang yang masuk ke dalam rumah saya. Itu kan rumah milik saya. Saya beli sebelum ada mereka, dan mereka numpang di dalam rumah saya. Lalu mereka dobrak saya, mereka jebak saya, mereka fitnah saya. Kan harus ada pertanggungjawaban hukum di sini. Jadi itulah saya katakan bahwa kita itu dalam bertindak itu seperti ada istilah kan, kita berbuat apa, kita akan menikmati tersebut. Makanya kita dalam bersikap harus berhati-hati, menjaga sikap, menjaga kalimat, tutur kata, agar tidak sampai orang lain tercederai hak hukumnya. Kita sudah ikhlas, saya sudah ikhlaskan apapun keputusannya, semua saya sudah terima dengan ikhlas. Insya Allah dari keikhlasan itu akan mendapatkan kemudahan. Seperti itu. Kita kan udah nggak punya upaya lain lagi, karena kan ketentuan bukan di tangan kita, ya enggak. Ya kita dengan senang hati harus menerima itu semua. Sepahit apapun, segembira apapun. Minta doanya untuk masyarakat Indonesia, tolong doakan Vicky Prasetyo, semoga di bulan depan tuntutannya berpihak kepada kami, minta doanya aja. Sang gladiator cinta itu berharap keputusan majelis hakim nantinya bisa menjadi yang terbaik. Mengingat kondisi ibu mertuanya, Ibunda Kalina, saat ini tengah terbaring sakit karena menderita kanker dan harus menjalani operasi dalam waktu dekat ini. Kondisi lagi sakit, insya Allah kayaknya akan ada operasi dalam waktu dekat ini gitu, karena kansernya memang kan aktif atau apa gitu-gitu. Nah ini yang lagi diperjuangkan. Ya, sekali lagi tidak pernah dibenarkan seorang wanita yang masih terikat hubungan suami istri yang sah agama dan negara membawa pria lain ke dalam kamar, itu adalah sebuah hal yang benar. Nah ini yang perlu diluruskan, jangan sampai ini menjadi doktrin publik sehingga banyak diikuti oleh jejak-jejak orang yang lain gitu sih. Setiap kali Prasetyo dan keluarga kalau berbicara membawa soal hijab saya,
Yang dia ingin jatuhkan kan adalah harga diri saya sebagai perempuan dan perempuan muslim. Yang bikin saya sakit hati adalah dia menodai hijab saya gitu kan. Dan dia membuat rekayasa seolah-olah saya ini sudah seburuk-buruknya, bukan di mata mereka tapi di mata masyarakat gitu. Dia bikin saya seburuk-buruk rupanya gitu. Tapi kan sudah saya ceritakan lagi kemarin bahwa kronologinya itu ada gitu. Dan kenapa dia lakukan itu juga ada sebabnya. Kenapa juga saya minta dia untuk menggugat saya dalam pengadilan untuk bercerai, itu juga semuanya ada maksudnya gitu. Kalau kita ingin selalu kecewa, pastinya kecewa, tapi lebih kepada ikhlas. Lebih kepada ikhlas itu insya Allah, keikhlasan itu sangat mulia, keikhlasan itu lebih dari segalanya. Nah, di balik keikhlasan itu insya Allah, sudah tidak ada bandingannya, tidak ada tukarnya. Ikhlas itu hati bersih, tulus. Insya Allah di balik itu akan dapat keindahan deh, semua kemudahan. Belum selesai masalah dan terus datang bertubi-tubi permasalahan yang menimpa Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono, mulai dari perceraiannya, tuduhan kekerasan yang dilayangkan dua mantan asisten rumah tangganya, kekerasan yang dilakukan sang pengasuh anak Nindi, rekaman percakapan Nindi yang menjelekkan Ola Ramlan sahabatnya sendiri, dan kini ada teror entah dari mana yang menimpa keluarga besar Askara. Merasa resah atas teror yang terjadi dengan keluarga besarnya, melalui virtual, adik kandung Askara, Kinenta Harsono, melakukan press conference menjelaskan perihal teror tersebut. Terkaitan masalah teror, jadi gini, teror ini terhadap keluarga semenjak ada kasusnya permasalahan Aska dengan Nindi. Teror mulai terjadi pada bulan Februari 2021, ini beda sebulan ya. Jadi itu. Jadi untuk dari keluarga, sebelum ada permasalahannya ini tidak ada sama sekali teror ya terhadap keluarga. Tidak ada. Nah, semenjak ada masalahnya permasalahan Aska dengan Nindi, baru itu teror masuk banyak. Bukan ke keluarga aja, ke tokoh masyarakat, RT RW di tempat bapak saya tinggal, orang rumah saya, banyak sekali. Kuasa hukum. Kuasa hukum pun juga ada. Seperti itu. Tidak hanya itu, adik Askara ini juga memberikan bukti-bukti atas pemberitaan Nindi yang memojokkan keluarga besarnya. Tak hanya sampai di situ, bersama kuasa hukumnya, Kinenta juga melaporkan mantan kakak iparnya tersebut ke Komnas HAM dan Polres Jakarta Selatan. Nggak tahu, saya nggak ikut, nggak urusan sama itu, nggak ada. Saya nggak ada urusan sama dia, urusan saya sama yang bersangkutan bapaknya saja. Terus WA. Jadi berawalnya itu dari grup WA yang dimana kakak saya meminta tolong ke saya, ke istri saya, ke Lia dan Leman untuk menjaga anak-anaknya. Makanya saya membuat satu grup yang dimana isinya ada saya, istri saya, Lia dan Leman. Dan ini surat pernyataannya dari Aska langsung. Lain tentang KDRT yang diduga seolah-olah dilakukan oleh suster Lia Karyati tanggal 26 Juni 2020. Klien kami merasa berkeberatan dengan alasan pertama, untuk melindungi anak tersebut, untuk menghindari kerugian ataupun membahayakan keberadaan anak tersebut, dan kami berkeberatan terhadap penyebaran video kekerasan terhadap Kanara dengan nama Akifa Dinara Parasadi Harsono. Penyebaran kekerasan video kekerasan anak tersebut dilakukan oleh Mbak Nindi, merupakan perbuatan yang diduga masuk dalam kategori eksploitasi anak yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Junto Undang-Undang ITE Tahun 2019. Yang kedua, kejadian yang menimpa pada Kanara tersebut sudah lama sekali atau istilahnya dianggap basi ya. Itu terjadi pada bulan Juni 2020. Dilihat tidak ada luka, tidak ada
kejadian yang menyebabkan anak tersebut masuk rumah sakit. Kemudian klien kami juga sudah memberikan hukuman memberhentikan Suster Lia pada tanggal 26 Juli 2020. Namun pada bulan 2 bulan November 2020, atas permintaan Mbak Nindi, Mas Aska meminta menelpon Suster Lia untuk bekerja kembali. Dengan demikian, kejadian tersebut dianggap telah selesai dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Jadi sesuai dengan fungsi Komnas Perlindungan Anak yang selalu ada untuk anak-anak Indonesia dalam situasi apapun. Jadi saya kira Komnas Perlindungan Anak terbuka kepada siapapun masyarakat. Saya kira kita terbuka. Apa persoalannya, apa yang akan dikonsultasikan, kita siap untuk mengkonsultasikan itu dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Indonesia. Saya sudah lihat dari apa yang ditayangkan. Jadi kalau saya ditanya soal itu, tentu harus diperiksa apakah itu betul-betul gambar itu dan sebagainya kan. Kalau itu memang betul gambarnya, maka saya kira kalau itu harus diperiksa dulu. Nah, kalau itu yang terjadi bahwa itu tindakan yang dilakukan, maka itu merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Jika eksploitasi anak tersebut dilakukan kembali, tidak menutup kemungkinan untuk diadukan atau dilaporkan pidana ke pihak yang berwajib. Polemik rumah tangga Nindi dan Askara Parasadi Harsono tidak sampai di situ. Kinenta juga mengungkap hal-hal lain terkait sepak terjang Nindi yang tidak diketahui publik selama ini. Dalam proses perceraian itu ada rekaman, Mbak Nindi menyebutkan adanya seorang laki-laki yang sedang suka sama dia, sebutannya BT. Dalam rekaman itu dengan ibunya disebutkan Dito namanya, tapi Dito yang mana belum jelas kita. Tapi ketika foto ini kan foto yang diminta oleh Aska Aska tadi kan meminta 4 orang untuk menjaga anaknya. Jadi kemana-mana selalu minta difoto, di video Mbak Nindi dan anak-anak. Ternyata ada laki-laki yang terekam ini. Ini ternyata yang dimaksud dengan orang yang nyukai dia itu namanya Dito ini ternyata. Taunya dari mana? Taunya dari laporan polisi tersebut, ada Mahendro Dito. Kemudian saudara Mahendro Dito ini datang di Polres Jakarta Pusat, ketemu dengan terlapor tadi Vina. Jadi berhadapan langsung, ternyata fotonya orang ini. Terserah kalian mau dari Lia tadi. Apakah ini yang dimaksud Mbak Nindi Dito yang suka nyukai dia atau enggak, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas dengan adanya laporan itu, sebutan Dito ini sama dengan apa yang dilakukan, apa yang tertulis dalam laporan tersebut. Berhati-hatilah buat orang-orang yang merasa yang sudah mengeluarkan statement-statement buruk terhadap saya, karena saya ini ibunya anak saya, yang mungkin nanti one day bapaknya punya hubungan dengan wanita siapapun itu. Apabila wanita itu menyinggung-nyinggung saya, pasti anaknya akan marah. Deraan permasalahan yang menghujam penyanyi berdarah Minang itu tak hanya sampai di situ. Tiba-tiba, ibu 2 anak ini dikabarkan juga tengah berselisih paham dengan Ola Ramlan, sahabatnya di grup arisan para sosialitas selebriti. Rekaman itu gimana? Iya, rekaman apa? Yang lagi viral tuh gitu. Ya kan udah gitu aja, nanya sama dia, kan dia yang ada rekamannya. Berarti belum ada komunikasi sampai sekarang? Ya terakhir sih ada, tapi ya udah gitu. Udah maaf berarti udah maaf berarti ada takut seperti apa? Ada minta maaf nggak sih? Tanya sama Nindi dong. Udah kalau Mami langsung ketemu atau by phone atau apa gitu. Udah ya gitu doang. Belum tahu jelas masalahnya apa gitu, jadi nggak bisa menanggapi karena ya kamu nih. Karena aku juga belum paham masalahnya apa, kenapa. Tapi yang jelas ya pasti ada salah paham aja ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu sih. Iya, rekaman Nindi yang diduga berisi rekaman menjelekan Ola tersebar di kalangan terbatas. Benarkah antara Nindi dan Ola terjadi persaingan gaya hidup glamor yang kerap dipamerkan para selebriti kaya tanah air?
Enggak, namanya temen udah pasti ada juga yang bisa ngomongin atau apa, ya itu kan haknya mereka, namanya manusia kan, kita nggak pernah tahu. Nggak usah teman saudara juga begitu kok. So ya gini aja, aku nggak mau berkomentar apa-apa sampai kalian mendengar isi rekamannya. Oke, gitu aja. Kapan kira-kira? Iya lah, jangan dong, harus cari tahu dong. Masa aku mau naik nih, nanti kalian nabrak. Ya biarin aja, orang mau ngomong apa, kenyataannya apa kan enggak.